Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Masdo Oracle. Hai guys, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembacaan lagi. Ya ada request mas, tolong dong lihatin karma si dia yang telah mengkhianati aku. Oke, akan kita lihat apa sih hukum karma untuk orang yang telah mengkhianati kamu ya. Terima kasih yang udah request ya. Teman-teman, di sini Mas Do akan bacakan dengan tarot, guardian angel, dan kartu beri seperti biasa ya. Ini untuk siapa saja Mas Do? Ini bisa untuk semua zodiak bisa. Bisa untuk siapa saja bisa, karena timeless juga. Kita akan baca deep ya, bukan pilih kartu tetapi secara deep reading ya. Secara umum juga. Nah, tetapi energi ini bisa bolak-balik ya, bisa vice versa. Kalau mau lebih akurat ya, silakan ke personal reading ya. Oke, langsung aja kita mulai dari tarot dulu nih, kita geserkan dulu ya karena mejanya nggak muat ya. Jadi baru kita berangsur ke sana. Ini kita shuffle dulu. Karma untuk orang yang telah mengkhianati kamu. Kartu tarot, tolong bantu lihatkan karena ada teman-teman kita yang penasaran nih. Bagaimana keadaan dia? Gimana sih hukum karmanya yang telah mengkhianati kamu ya? Yang mana kamu ini mungkin ya tidak ada berkhianat, maksudnya setia ya, tapi kamu ya ditinggalkan sama si dia ya demi orang lain atau pelakor ya. Jadi gimana kisahnya? Yuk kita lihat dengan tarot ya. Bentar ya, Mas shuffle dulu ya. Oke. Berat nih pembacaannya guys. Langsung keluar aja nih. Oke. Oke, 6 ya. 6 kartu deh. Kesian banget nih kisahnya. Nih karma untuk orang ini. Belum kita baca Mas Do, dari lihat sekilas kartu aja udah kesian banget untuk orang ini. Itulah teman-teman, makanya kita jangan sering menyakiti orang ya, apalagi orang yang betul-betul setia. Apalagi udah kita terikat janji menikah, itu karmanya berat sekali. Ya pasti akan ada pembalasan dari Yang Maha Kuasa. Ini kita langsung aja mulai ya. Dari yang pertama. Ini untuk orang yang telah mengkhianati kamu, ya, ini dia akan terkena hukum karma, ya. Di sini mungkin belum terjadi atau udah terjadi. Kenapa? Karena hukum karma itu tidak langsung jadi, teman-teman. Biasanya itu ya bertahun-tahun atau mungkin ada yang langsung, ya. Ada mungkin nggak di sini tapi di akhirat ada juga gitu loh. Bahkan mungkin bisa hukum karma ini kena ke keluarganya nanti. Bukan ke dia, bisa juga, teman-teman. Itu beratnya hukum karma, ya. Hukum tabur tuai. Ini kita mulai dari yang pertama. Di gambaran yang pertama, teman-teman, adalah gambaran Eight of Swords. Ya, di sini kita udah mulai kelihatan ya kisah hidupnya. Ya, di sini saya melihat ya teman-teman, dia lebih memilih pelakor ya atau pencuri laki orang atau istri orang ya. Yang mana di sini teman-teman ya, mungkin dia menganggap ya, dia beranggapan ya bahwa yang datang ini betulan setia gitu loh, betul-betulan cinta sama dia. Yang mana pasti dia lebih menang body ya kan, satu lebih muda body juga gitu. Ya. Sehingga di sini dia lebih memilih yang muda itu ya, si pelakor atau yang pencuri istri atau suami orang ini. Dia lebih memilih itu. Awal-awalnya dia bahagia. Dia ini kayak kesetanan bagaimana ya menyebutnya ya, yang sopan gitu ya. Dia nggak memperhatikan loh bagaimana walaupun kamu udah punya anak atau kamu yang belum punya anak gitu, kamu yang lagi hamil mungkin ya, atau kamu yang lagi sakit gitu, dia tinggalkan ya demi si ini. Bahkan keuangan kalian yang telah kalian tabung bersama itu habis untuk si orang ini gitu loh. Ya. Yang mana mungkin dia terayu teman-teman, karena ya kita di faktor umur ya kan. Ada datang yang mendekat lebih muda, cantik, ganteng ya, logika aja. Kalian diincarnya bukan nafsu ya pasti harta gitu loh. Tapi di sini dia buta, dia pikir oh ini cinta aku gitu. Ya sehingga terjadi Eight of Swords ya. Setelah dia memilih ya si pelakor atau pencuri istri orang tadi, ya laki atau istri orang. Ternyata nih ada ternyatanya. Dia baru sadar yang diincar dari si orang itu ya bukan cintanya dia, yang dia anggap dia cinta ya sehingga dia rela meninggalkan kamu ya. Ternyata dia mengincar harta di sini. Ini bukan nafsu tapi harta, teman-teman. Ya. Baru dia tersadar setelah keuangannya terkuras habis, ya. Di sini dia baru kesadar, ya, baru tersadar. Ya. Mungkin di sini dia habis-habisan dari harta, mobil ya, segala macam udah habis ya. Diembat sama si pencuri
suami kalian tadi atau istri kalian tadi ya, diembatnya gitu loh. Sehingga di sini dia merasa kayak orang yang kalah ya. Kalah, dia merasa gini, dia merasa kalah dan kecewa karena dia pikir ya, karena dia pikir dia yang datang ini nih cinta sama dia. Ya. Itu ibaratnya buaya lah yang datang ke dia, ya pasti rayuannya maut gitu kan. Nah, dia dengan polosnya meninggalkan kamu yang betul-betul setia karena datang lebih muda, yang lebih cantik, lebih ganteng, ya kan? Ya, ternyata yang diincar harta. Setelah itu, mungkin kamu udah ingatkan, jangan ya. Aku yakin ya dia mengincar hartamu. Tapi dia kekeh, ngotot. Enggak, aku mau meninggalkan kamu karena menurut aku kamu itu udah nggak cantik, nggak ganteng lagi. Ya, aku udah nggak bahagia. Banyak alasan lah. Aku lagi sakit, aku lagi ada anak gini-gini. Dia nggak akan peduli, dia tetap memilih yang itu. Jadi apa? Baru tersadar teman-teman, ya. Baru tersadar, baru dia merasakan kekesalan ya. Di sini dia marah, sangat marah sekali ya. Ada suatu keamarah ya. Kenapa dia kecewa, amarah? Karena dia pikir ya, yang datang itu cinta sama dia. Itulah kita ini manusia ini jangan terlalu polos-polos lah ya kan. Logika aja, kita ada di faktor umur sekian ya, udah berumur ya. Udah punya pasangan, ada anak berapa gitu. Ada yang datang lebih ganteng, cantik gitu ya. Logika aja deh gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua ada gambaran Eight of Cup. Di sini dia mencoba untuk ikhlas, tapi nggak bisa. Di sini dia gambarannya dia ingin ikhlas teman-teman. Ya, tapi nggak bisa, kepikiran terus tuh, harta banyak yang terkuras ya, banyak tertipu dia. Ya, banyak banget gitu loh. Entah uangnya yang ratusan juta, mobilnya gitu, atau berapapun lah ya, intinya dia itu ingin coba, aku ikhlas kok, aku gini, tapi ternyata dalam hatinya itu sakit banget, sedih banget teman-teman. Nah, inilah hukum karmanya, meninggalkan orang betul-betul setia, apalagi udah terikat sumpah janji menikah. Waduh, berat banget ya, dengan alasan dahli nggak bahagia ini segala macam. Jangan teman-teman, jangan coba-coba ya. Maka itu kalau emang belum siap menikah, masih ingin main-main, ya main-main dulu gitu ya. Kalau emang ternyata belum pas pasangannya ini, jangan sok-sokan aku udah nikah nanti ditinggalkan. Oh, bukan seperti itu ya. Nggak bisa teman-teman. Ingat, hukum karma itu berlaku. Nah, ini yang terjadi akhirnya. Nih, di sini dia masih membayangkan si pentakel tadi, uang-uang dia ya. Yang mana mungkin di sini dia ini banyak banget hinaan, cercaan orang. Lo rasain kamu ninggalin si dia yang setia ya. Ibarat semalam ada yang komen ya, ninggalin emas dapatnya batu ya. Itu bagus banget kayak gini nih ya. Dia meninggalkan berlian, dapatnya apa? Sampah gitulah ya. Udah sampah, terhanyut pula harta-hartanya ke sampah-sampah ini kan. Nah, nih di sini dia pura-pura ikhlas gitu loh. Mungkin bahkan kalau kamu ejek atau kamu bilang kan, aku udah bilang, dia bilang aku udah ikhlas kok, harta itu apalah. Padahal dalam hatinya sakit banget teman-teman ya. Sakit banget sampai dia kepikiran nih, pentakel. Kepikiran banget ya, kepikiran banget ya, terus menerus amarah, sakit ya. Di sini dia akan terlihat seperti rajin ibadah, the hermit. Wah, ya kan? Kelihatan lah dia ini tobat apa segala macam, tapi sebelumnya dia sebenarnya belum tobat. Kenapa? Karena masih kebayang-kebayang terus ya. Dia karena malu ya, malu, takut jadi hinaan, jadi omongan orang ya, dia itu tutupi dengan agama. Ya. Jadi orang kalau kan udah tertutup agama kan orang segan ya mau ngomongin atau apa, ya. Tapi kalau hatinya niatnya ikhlas ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi di sini sebenarnya teman-teman dia malu. Ya, mungkin malu sama keluarga, malu sama kamu ya kan? Karena dia tertipu. Di sini jatuhnya tertipu mentah-mentah loh ya. Tertipu mentah-mentah, hartanya udah habis digorotin ya, diporotin, ya, ditinggalin. Nah, ini nih kejadiannya. Nih, ada Three of Swords, sakit hati banget teman-teman, sakit hati si dia ini ya. Nih, sakit hati banget nih. Sakit hati, marah ya, sedih, kecewa. Itu tadi dia dengan polosnya berpikir kalau yang datang itu betul-betul cinta ya kan. Iya, tinggalin aja istri atau suami kamu saat ini, aku lebih tulus dari dia, aku gini-gini. Dia akan menghasut-hasut kamu yang lebih setia. Maka itu kita jangan terhasut dari omongan orang ya kan. Dia ingin menghancurkan kita, dia ingin menguras harta kita ya kan. Setelah ini nih kita kehilangan orang yang setia, nih kita kehilangan harta jadinya. Ini untuk dia yang lebih memilih gitu kan. Nih akhirnya dia jatuh ke kemiskinan, Five Pentacle, miskin nih, ke ranah kemiskinan ya, dari miskin hati, miskin jiwa ya, miskin harta semuanya. Jadi dia itu kayak marah ya kan, sedih ya, campur aduk semuanya.
malu juga, ya kan? Karena mungkin keluarganya udah menolak gitu loh, lebih memilih kalian gitu kan. Ya mungkin kamu nggak ganteng, nggak cantik, ya nggak seperti yang muda ini. Tapi yang tak kita tawarkan itu ya kesetiaan kita. Dia nggak sadar berapa tahun, mungkin udah 10 tahun, 20 tahun kita mendampingi dia, ya, tanpa menuntut yang aneh-aneh, ya. Dia lebih memilih orang yang baru datang dia kenal mungkin sebulan kah, setahun kah gitu. Ya kan bodoh banget itu, stupid gitu ya. Ini itulah hukum karma, teman-teman. Dia tinggalkan orang yang setia, yang lama menunggu, ya kan, dari susah bersama. Mungkin saat ini dia kaya, mungkin dulu waktu dia muda-mudanya susah, ya kalian yang mendampingi, kalian yang mensupport dia. Tapi setelah kaya, setelah dia beruang, ya kan, ini yang dia balas. Nah, itulah teman-teman, terkadang ya uang itu membuat apa ya, aslinya seseorang itu terlihat gitu loh. Sifat aslinya kelihatan dari uang gitu. Saat susah mungkinnya dia baik gitu, ya karena nggak ada uang. Tapi saat udah ada uang baru kelihatan gitu. Jadi kalau kalian memiliki pasangan ya yang awalnya baik, saat susah setelah ada uang dia tetap baik, itu emang sifatnya orang baik, ya nggak munafik gitu loh. Ini dia nggak, awalnya itu udah waktu dia susah dia nggak mau macam-macam ya karena orang susah gitu loh. Saat ada uang baru dia berulah, dan setelah terjatuh baru lagi. Bahkan ini dia mencoba merangkak kembali ke kamu, ya, mencoba merangkak kembali ke kamu agar apa? Agar bisa diterima, ya. Malu banget gitu ya kan, udah ketipu udah apa baru mau balik, ya kan, sayang banget gitu. Yuk kita lihat angelnya dia deh. Aduh sedih banget ini, Mas Du buka aja mau ketawa sih lihatnya. Ya karena apa, Mas Du mau ketawa, kamu mengetawakan penderitaan orang, tapi tertawa melihat ya, rela ya dia tinggalkan yang lebih setia, dirimu yang setia, dengan orang yang entah dari mana asalnya karena fisik, ya kan. Nah itu dia karma, teman-teman. Tuh berngeri ya kan, hukum tabur tuai ini. Kayaknya jangan main-main nih. Mas lu percaya banget dengan hukum karma. Mungkin kalian nggak percaya ya silakan. Tapi itu benar, nyata adanya, ya kan. Banyak sekali cerita-cerita yang telah terjadi karena hukum karma. Yuk kita bentang lagi. Yuk kita bentang lagi ya, ini kartu Guardian Angel ya. Duh ini nih karma kamu kan, tuh rasain. Memilih orang, maaf Mas tuh bersin tadi ya. Oke, nih kita lihat dari angelnya dia. Ya, kita lihat dari angelnya dia ya. Yang pertama, ada gambaran Egg of Abundance ya. Di sini dia jadi belajar, teman-teman. Ya percuma sih ya kan. Memang ya harus gitu ya. Kita harus bisa belajar dari kesalahan. Tapi ini kan udah terlambat, tapi ya udahlah, mau bagaimanapun dia udah jadi pembelajaran buat dia. Ya. Sebenarnya ini udah terlambat gitu loh. Tapi itulah, nasi udah jadi bubur, ya. Terkadang manusia itu emang gitu, guys. Baru tersadar saat udah kejadian hal buruk, ya kan? Saat diingetin, aku setia lo sayang, jangan kamu tinggalin. Kamu tuh udah ngotot banget bilang, jangan dia itu hanya mengincar harta kamu. Jangan dia itu hanya mengincar uang kamu. Ya kamu tuh udah capek banget lah kalau ngingatin si dia gitu kan. Jangan sayang, dia gini-gini. Tapi dia kekeh juga. Ini uang aku yang cari, gini-gini segala macam lah. Ya. Mungkin di sini kalian ada yang lagi sakit, ya, ada yang lagi udah punya anak, mungkin ada yang lagi hamil, dia tinggalkan. Orang kalau udah buta mata hatinya, guys, kalau udah tertutup dengan hawa nafsu nih kayak gini, ya, dia nggak peduli. Mau apapun pasangannya, mau lagi apa, dia akan tinggalkan, ya. Jadi jangan kita anggap pasangan kita, walaupun kita hamil, kita apa, dia nggak akan selingkuh, belum tentu. Maka itu hati-hati, teman-teman, dijaga, ya. Tapi ini juga kembali ke sifat masing-masing orang, ya kan. Ini emang dari sifatnya yang bobrok, teman-teman. Ya, mungkin saat susah dia nggak bisa ngapa-ngapain, tapi setelah ada uang tuh baru mulai tuh dia nakal-nakal, ya kan. Barulah dia mulai kan, baru masuklah ke fase jahatnya, nakalnya gitu. Kita lanjut. Nih, Messenger of Thoughts. Di sini dia akan sok-sokan seperti apa ya teman-teman, kayak bagi-bagi petuah atau apalah. Dia kalau dinasehatin tuh kan, kamu karena kamu nih pasangan kamu jadi kayak gini, sakit gini-gini, kamu ninggalin dia, nggak taunya kamu ditipu, rasain kamu. Dia akan kayak, kalian itu nggak boleh gini. Dia kayak kan dia sok-sok nasihati, ya, untuk menutupi keburukan dia, kebobrokan dia akan menasehati orang duluan. Ada ya orang kayak gitu ya kan. Dia akan sok-sokan bijak gitu loh, sok-sok bijak, ya. Seharusnya ini nggak pantas untuk dia sok-sok bijak saat dia udah apa ya, menjatuhkan orang, ya, meninggalkan pasangan, nggak ketipu lagi. Sok-sokan bijak, ya, karena itu malu tadi teman-teman. Ya, dia akan mengganti topik terus.
Kalau ngumpul dia pasti akan dicengin ya kan. Nah, dia akan ganti ya. Dia akan ganti topik agar dia nggak kena ya. Dan dia ini akan gampang baper ya. Sangat mudah merajuk ya, sangat mudah tersinggung ya. Karena dia masih belum ikhlas gitu loh. Jadi kalau ada orang membahas ini dia akan marah sekali gitu, sedih banget gitu, kecewa, marah gitu. Ya. Karena di satu sisi dia masih cinta sama orang yang ninggalin dia ini ya, yang dipilih tadi, istri atau pencuri istri atau pencuri suami orang tadi, dia masih cinta teman-teman karena dia nganggapnya orang ini tulus gitu loh. Ya. Terlalu banyak nonton drama gini nih. Ya kalau di film-film TV mungkin bisa lah. Ya kan yang muda itu. Mungkin ada sebagian ada kisah yang kayak gitu ada. Tapi ya kita apakah seberuntung itu gitu kan? Jangan polos sekali lah. Ini kayaknya dia terlalu banyak nonton drama teman-teman. Gini jadinya dia pikir, wah orang yang datang kayak gini emang tulus gitu. Ya. Ternyata buntung dia, rugi dia kan. Lanjut nih. Permasalahan dia tak kunjung redah gitu. Silih berganti datang. Karena hutangnya di mana-mana karena sudah dikuras habis. Mungkin dulu dia itu punya banyak usaha ya, banyak bisnis gitu kan. Habis semua sama si pelakor ini atau pencuri istri atau suami orangnya habis gitu. Ya. Sehingga dia berhutang di mana-mana. Ini orang nggak tahu malu dia akan balik ke kamu, itu kan saya bilang. Seperti merangkak, seperti apa dia akan mengemis ya. Karena dia udah bingung mau kemana. Tuh, dia nggak pikir saat dia meninggalkan kamu. Dia nggak pikir saat meninggalkan anak kamu. Nggak mikir saat kamu sakit ya kan. Saat udah terpuruk aja, udah jatuh aja, balik. Nah ini orang yang nggak tahu terima kasih, nggak tahu diuntung, nggak tahu malu. Ya, nih karma yang membalas dia. Ya terluntang lantung dia di jalanan ya, bingung sendiri, tertutup hutang di mana-mana, banyak hutang dia kan. Itulah pembalasan teman-teman untuk orang itu. Makanya kita kalau dijahatin orang ya kita senyumin aja, senyum ya. Yakinlah bahwa pembalasan Tuhan itu nyata, ada gitu. Ya. Lanjut. Berikutnya ada fair decision. Nih. Angelnya udah bilang, ya inilah konsekuensi yang kamu terima, katanya. Ini kata Angel. Ya, Angel pun bilang, ya salah kamu gitu. Ini resikonya. Jangan kita pikir di dunia ini nggak ada resiko, nggak ada konsekuensi. Ada teman-teman. Maka itu berbijaklah apa jalan yang kita pilih. Ya. Kita mau ninggalin pasangan nih, jangan kira itu nggak ada konsekuensi. Kita tinggalin, kita selingkuh, nanti balik lagi tanpa dia marah, nggak mungkin dong. Aneh banget kalau kayak gitu ya kan. Ini Angelnya pesan tuh, ini ada konsekuensi ya gitu. Nggak sembarangan ya, nggak kamu pikir di dunia ini nggak ada konsekuensi. Ini ada, ini pembalasan untuk kamu, kata Angel. Ya kan? Nih Guardian of Emotion lagi. Nih. Di sini sebenarnya dia kurang dewasa aja sifatnya, masih kayak kanak-kanak ya. Kalau dia emang udah dewasa dia mikir, oh ini nggak mungkin lah datang tulus, pasti ada embel-embel ya. Karena pemikirannya belum dewasa, oh ini dia tulus nih. Bener-beneran cinta nih ya, nggak apa-apa lah aku tinggalin dapat yang lebih cantik ganteng kok, katanya kan kayak gitu. Nggak taunya buntung ya kan. Nah, kita tarik lagi nih 3 untuk kartu ini, apa namanya, peri ya. Nah, tarik 3 aja nih. Jadi saat ini teman-teman dia menjadi Ten of Autumn ya. Keuangan dia ya, keuangannya udah hancur banget, udah habis nih, kata peri sini keuangannya hancur banget ya, hancur lebur ya. Ibaratnya itu udah terpuruk banget lah. Begitulah saking dia terjatuhnya saat ini. Nah, yang kedua ada gambaran Queen of Spring. Nih, yang dia tinggalkan tuh orangnya ciri-cirinya pintar, setia ya, mudah berteman ya. Dia tinggalkan sama orang yang bobrok, bodoh banget gitu. Nih, Two of Winter ya. Jadi dia bingung nih, mau balik ke ini, malu ya kan. Mau sama si ini udah hilang tak kemana kabarnya. Ini yang terjadi sama dia. Maka itu teman-teman, pikir 2 kali saat kita mau meninggalkan pasangan. Yakin gak ada yang sebaik pasangan kita. Kita selalu mikir, aku mau ninggalin karena banyak sifat buruknya. Inilah sampai susah Mas dong ngomong ya. Setiap manusia ada sifat buruk, tapi kita hanya lihat yang satu sifat buruk dibandingkan 1000 kebaikan ya. Kamu mungkin lihat satu sifat buruk pasanganmu, tapi kamu nggak lihat kebaikan dia ya kan. Nah saat udah terjadi gini baru sadar, oh ternyata dia lebih banyak baiknya gini-gini ya. Udah terlambat ya. Nah ini yang terjadi, ini hukum karmanya teman-teman. Ya sampai sini aja ya. Terima kasih udah nonton ya. Ada mau ketawa, ada sedih juga Mas Do baca pembacaan ini gitu ya kan. Oke, yang mau request lagi silakan aja. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol lonceng. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua. Dadah teman-teman. Dah.